Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dengan saya Restu Andrian Estanur Hakim dengan NPM 101212330. Baik, saya di sini bertugas sebagai moderator sekaligus juga pemapar materi dalam video pemaparan materi mengenai manajemen perubahan yang berjudul kompetensi yang harus dimiliki oleh manajer dalam menghadapi perubahan. Sebelumnya kami dari kelompok C7 Manajemen Perubahan dari kelompok 7 dengan beranggotakan yang pertama ada Erpan Septiansyah dengan NPM 101211276, juga ada Muhammad Raihan Hibatullah dengan NPM 1012121 ada juga Kurniawan Aditya Martin dengan NPM 101211237. Ada juga Imam Taufik Sapala dengan NPM 101211842 dan juga ada Muhammad Faisal dengan NPM 101211841. Baik, langsung ke materi pertama. Apa sih yang harus dimiliki oleh manajer, atau kompetensi apa yang harus dimiliki manajer untuk menghadapi perubahan? Yang pertama, itu poin pertama, yang pertama kemampuan komunikasi dan sikap yang baik. Di mana seorang manajer yang baik harus menguasai kemampuan komunikasi secara verbal dan non-verbal. Di sini kita tahu bahwasanya sebagai manajer itu harus mempunyai kemampuan komunikasi untuk menginfokan atau mengkomunikasikan kepada bawahannya, dan juga memiliki sikap yang baik, perilaku yang baik terhadap bawahannya, sehingga bawahannya dapat berkontribusi dengan baik dalam perusahaan dan bisa menghormati mereka sebagai manajer, seperti itu. Lalu juga ada kemampuan interpersonal yang akan dijelaskan langsung oleh rekan saya, yaitu Erpan Septiansyah. Untuk poin yang nomor 2, yaitu kemampuan interpersonal. Seorang manajer harus mempunyai kemampuan interpersonal. Kemampuan interpersonal adalah kemampuan membangun hubungan dengan orang lain. Seperti salah satu contohnya, kemampuan mendengar secara aktif, kerjasama dalam tim, tanggung jawab, kepemimpinan, fleksibilitas, kesabaran, dan empati baik dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari. Oke, yang selanjutnya poin ketiga adalah mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Seorang manajer adalah ketua dalam sebuah perusahaan, yang dimana manajer memimpin berjalannya perusahaan. Kompeten yang harus dimiliki oleh seorang manajer perubahan diantaranya ialah memecahkan masalah atau solve the problem dan mengambil keputusan atau make decision. Itu merupakan syarat pemimpin yang harus dimiliki oleh manajer perubahan. Karena suatu perubahan itu didasari oleh suatu masalah yang terjadi. Nomor 4 ada kemampuan mentorship. Meski mengambil keputusan dan memecahkan masalah menjadi aktif skill paling utama yang diharapkan. Seorang manajer yang baik juga mampu memberikan bimbingan pada anggota tim. Kemampuan mentorship yang dimiliki seorang manajer dapat berdampak besar pada pengembangan timnya. Berikut adalah beberapa kemampuan mentorship yang biasanya dimiliki oleh seorang manajer yang efektif. Yang pertama, ada kemampuan komunikasi yang baik. Manajer yang efektif dalam mentorship mampu berkomunikasi dengan jelas dan terbuka. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, mengartikulasikan gagasan, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memfasilitasi diskusi yang mendorong pertumbuhan dan pemahaman. Dan yang kedua ada kemampuan memberikan umpan balik yang konstruktif. Manajer yang baik sebagai mentor dapat memberikan umpan balik yang jelas, objektif, dan membangun. Mereka tidak hanya menyoroti kelebihan dan prestasi, tetapi juga membantu dalam mengidentifikasi area untuk perbaikan. 5. Kemampuan mengorganisasi.
Seorang manajer harus memiliki kemampuan pengaturan yang baik. Seorang manajer dibebankan tanggung jawab seperti bekerja dengan anggota tim, memantau pekerja yang dilakukan, menghadiri rapat strategi atau pelatihan, menyusun SOP atau melakukan penilaian kinerja. Ada beberapa contoh berbagai kemampuan mengorganisasi seorang manajer dapat terlihat dalam praktiknya. Yang ke-1 ada perencanaan strategis. Seorang manajer yang baik mampu merencanakan langkah-langkah jangka panjang untuk mencapai tujuan perusahaan. Semisalnya merumuskan strategi pemasaran yang melibatkan analisis pasar, penetapan harga pasar, serta alokasi anggaran yang sesuai. Yang kedua, lalu ada pembangunan tim yang kuat. Manajer yang handal akan membangun tim yang solid dengan memilih anggota yang tepat, memotivasi mereka, fasilitas kerja yang efektif, serta mengembangkan keterampilan dan potensi individu di dalam timnya. Baik, saya Raihan akan menjelaskan poin berikutnya, yaitu yang pertama adalah kepekaan. Seorang manajer harus memiliki kepekaan terhadap suatu masalah yang sedang dihadapi. Karena kepekaan komersial adalah kemampuan yang seringkali tidak ditemukan pada kebanyakan karyawan. Poin berikutnya adalah perencanaan dan pemikiran yang strategis. Meski perlu memahami detail, pada saat yang sama seorang manajer perlu memikirkan gambaran besar. Karena menjadi seorang manajer harus memiliki pemikiran yang kritis. Tidak hanya memikirkan saat ini, namun harus memikirkan beberapa langkah ke depan. Maka dari itu, seorang manajer harus memiliki kemampuan berpikir yang cepat dan strategis. Mungkin sekian yang bisa saya dan kelompok saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.